Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut naik 0,50% ke angka 6.898. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa emiten yang sebelumnya sudah mulai bergerak naik dan hari ini terkena koreksi. Apakah saat ini kesempatan untuk kita buy on weakness atau sebaiknya wait and see dulu? Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham Gudang Garam. Gudang Garam hari ini turun 1% lebih ke harga 21.900. Bisa kita lihat di grafik, satu minggu terakhir ini memang Gudang Garam sudah naik lumayan tinggi. Dan sebelumnya sudah kami analisa pada saat mencoba untuk break garis EMA 50. Dan saat ini jika kita lihat, Gudang Garam sudah mencapai garis EMA 150 dan terlihat masih kesulitan untuk break resisten kuat ini. Dan berhasil break garis EMA 50 mencapai garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 22.600. Sudah 2 hari terakhir ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 gagal break. Dan untuk support kuat terdekat saat ini di 20.000 dan support EMA 50 saat ini di sekitar harga 19.200. Jadi saat ini Gudang Garam walaupun satu minggu terakhir ini mulai bergerak naik lumayan tinggi, tapi ini belum terkonfirmasi untuk mulai uptrend untuk tren jangka menengah karena masih kesulitan untuk break garis EMA 150. Jadi apabila minggu depan Gudang Garam kembali mencoba break garis EMA 150 ternyata masih gagal break, hati-hati, Gudang Garam saya lihat masih ada potensi kembali turun menuju harga 20.000 sampai garis EMA 50. Dan garis MACD terlihat saat ini memang masih terus bergerak naik. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan 1% lebih ini terlihat masih ada sedikit akumulasi. Tapi asing jika kita perhatikan satu minggu terakhir ini terus keluar dari saham Gudang Garam. Jadi dari data yang kita dapat, Gudang Garam memang hari Senin depan masih ada potensi saya untuk kembali naik mencoba break garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman sudah bersih beli di harga bawah, belum melakukan take profit hari ini, pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan Gudang Garam mencoba untuk kembali break garis EMA 150. Apabila ternyata gagal break dan masih terbentuk candle merah, menurut saya pertimbangkan untuk take profit. Karena Gudang Garam berpotensi untuk mulai bergerak turun kembali apabila minggu depan masih kesulitan untuk break garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya belum sempat enter membeli saham Gudang Garam, ini kesempatan untuk tunggu di sekitar support 20.000 sampai garis EMA 50 apabila memang masih gagal break. Apabila ternyata berhasil break pun, teman-teman bisa buy on breakout. Karena apabila terkonfirmasi break, maka Gudang Garam secara tren akan mulai bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Selanjutnya, saya akan coba update pergerakan dari saham BBYB. Saat ini jika kita perhatikan, BBYB sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 yang saat ini sudah berubah menjadi supportnya di harga 720. Tapi satu minggu ini, BBYB belum sempat naik menuju atau mengetes resisten di 800. Jadi belum sempat mengetes harga 800. BBYB hari ini sudah turun kembali 3% lebih ke harga 750. Jadi secara tren memang BBYB sudah mencoba untuk reverse trend. Tapi ini juga belum terkonfirmasi uptrend karena masih harus break atau naik di atas garis EMA 150 yang saat ini di 915. Tapi BBYB apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Dan selama masih kuat di garis EMA 50, BBYB masih ada potensi untuk sideways cenderung bergerak uptrend. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini juga masih terus bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat, pada penurunan 3% lebih ini memang terlihat ada sedikit distribusi, tapi asing jika kita perhatikan hari ini masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BBYB minggu depan masih ada potensi untuk turun mengetes support EMA 50. Jadi untuk teman-teman sebelumnya juga belum sempat membeli saham BBYB, menurut saya ini kesempatan untuk wait and see di sekitar support EMA 50. Apabila minggu depan BBYB mengetes kembali harga 720 masih kuat bertahan, teman-teman bisa coba entry untuk swing trade. Dengan target terdekat tetap di harga 800, jadi pertimbangkan untuk take profit apabila BBYB ternyata masih kesulitan untuk break harga 800. Atau teman-teman bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Raja yang hari ini turun 6% lebih ke harga 1055. Jadi untuk saham Raja bisa kita lihat sebelumnya setelah berhasil break garis EMA 50, trennya mulai uptrend, sempat break harga 1100
tapi terlihat ternyata masih kesulitan untuk naik di atas harga 1150. Jadi belum sempat mengetes resisten kuat di 1200, baru di sekitar harga 1150 saham Raja sudah gagal dan kembali turun menuju garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 1050. Dan garis EMA CD terlihat saat ini memang mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary pun memang terlihat penurunan tajam hari ini ada distribusi. Dan asing juga terlihat masih terus distribusi saham Raja. Jadi dari data yang kita dapat memang saham Raja masih ada potensi untuk lanjut turun minggu depan. Jadi masih ada potensi turun mengetes support di EMA 50. Apabila support ini terlewati, ada potensi lanjut turun menuju support psikologisnya di harga 1000. Apalagi masih terus ada distribusi. Tapi karena saat ini masih berada di atas garis EMA 50, saham Raja menurut saya masih layak untuk dipantau untuk trading jangka pendek. Jadi masih bisa tunggu di sekitar harga 1050. Apabila minggu depan Raja mengetes harga 1050 masih bisa bertahan dan rebound, bisa coba entry untuk trading jangka pendek dengan target terdekat di sekitar harga 1100. Dan bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati. Jadi bisa pantau. Apabila berhasil bertahan bisa coba entry, tapi apabila ternyata turun bawah garis EMA 50 sebaiknya jangan entry dulu. Karena potensi untuk lanjut turun akan lebih besar. Jadi tetap harus hati-hati karena candlenya sangat solid hari ini dan plus ada distribusi. Saya akan kasih contoh saham MAPI, bisa teman-teman perhatikan pola candlenya. Sebelumnya juga turun mengetes garis EMA 50. Pada saat ini kita masih bisa wait and see. Kita lihat apakah keesokan harinya masih bisa bertahan atau turun. Di sini bisa kita lihat MAPI ternyata sudah turun bawah garis EMA 50, sebaiknya jangan entry. Karena potensinya atau probabilitasnya akan lebih besar untuk melanjutkan penurunan. Nah ternyata MAPI hari ini masih lanjut bergerak turun. Jadi untuk MAPI saya bahas sedikit saja. Saat ini ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 150. Jadi untuk Raja tetap bisa kita pantau. Tapi entry apabila memang terlihat Raja berhasil bertahan dan rebound dari garis EMA 50. Apabila ternyata gagal break, sebaiknya jangan entry. Karena ada potensi lanjut turun ke harga 1000. Berikutnya saya akan coba analisa saham ADMR. Sebelumnya ADMR sudah naik sangat tinggi dari sekitar harga 1500. Sempat naik di atas zona 1600 sampai 1650 dan berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Tapi satu minggu ini ADMR kembali melemah. Dan sekarang lanjut turun atau mendekati zona supportnya di 1600 sampai 1650. Jadi saat ini ADMR juga sudah turun kembali di bawah garis EMA 50 150. Sehingga kedua garis EMA ini saat ini sudah berubah menjadi resisten kembali. Untuk garis EMA 150 di harga 1725, garis EMA 50 saat ini di harga 1690. Dan untuk garis EMA CD sebelumnya telah berpotongan dan bergerak naik, saat ini mulai bergerak sideways. Untuk ADMR bisa kita lihat penurunan 1% lebih hari ini masih ada distribusi. Asing juga terlihat masih terus distribusi. Jadi untuk ADMR saya lihat masih ada potensi untuk minggu depan turun mengetes zona support 1600. Apabila teman-teman mau entry, bisa wait and see di support ini. Apabila masih bisa bertahan di atas harga 1600, bisa coba entry untuk swing trade. Dengan target terdekat itu di garis EMA 50, yang saat ini di sekitar harga 1685. Jadi entry apabila berhasil rebound dan pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal naik di atas garis EMA 50 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.